Shalom, jemaat yang berkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat hari ini dalam sebuah program dan kesempatan yang sama, di dalam sebuah perenungan firman Tuhan, sebuah inspirasi yang berdasarkan firman Tuhan. Saudara, ketidakmengertian seseorang terhadap kebenaran itu seringkali membuat seseorang itu salah kaprah dengan kebenaran itu sendiri yang dia munculkan. Contoh yang sederhana, beberapa puluh tahun waktu yang lalu, saudara, kita menjumpai mak kita, saudara, mak kita, mbah kita, dan orang tua kita, saudara, yang dulunya, saudara, ya, banyak hal-hal yang disampaikan tetapi tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang ini, saudara, ya. Contoh sederhana, dulu berkata jangan menyapu malam hari, tidak baik. Kemudian dikait-kaitkan dengan hal yang mistis. Katakanlah nanti kalau yang perempuan, kalau menyapu malam hari, yang perempuan itu dapat jodoh orang yang jelek, dalam arti orang yang brewokan, ya. Orang brewokan itu, saudara, ya, yang berjambang, yang berkumis lebat itu dulu dikatakan orang yang jelek, saudara. Kemudian jangan menjahit pada waktu malam. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam zaman era mamak kita dulu, saudara, mbah-mbah kita dulu, saudara, beberapa puluh tahun waktu yang lalu, saudara, itu memang listrik itu belum masuk, ya, belum masuk ke rumah-rumah, dan kegelapan itu setiap saat itu, ketika malam itu kegelapan itu pasti terjadi, saudara, begitu gelapnya, saudara. Nah, kalau kita, ya, apa yang dikatakan mak-mak kita, mbah-mbah kita dulu, saudara, ya, apa yang dikatakan jangan nyapu malam ketika malam hari, nanti, ya, kamu dapat jodoh yang istilahnya brewok dan sebagainya, dikaitkan seperti hal yang mistis, itu tidak benar, saudara. Karena apa? Pada zamannya listrik, ya, tidak mungkin kalau kita mau menyapu malam hari. Kalau kita menyapu malam hari, otomatis, saudara, kan banyak sabuan-sabuan yang kotoran-kotoran itu masih tercecer. Kenapa? Kita nggak melihat keadaan karena gelap. Kemudian, saudara, ya, jangan menjahit pada malam hari. Menjahit malam hari, bayangkan, saudara, lampu saja tidak ada, penerangan saja tidak ada, kita menjahit pada malam hari. Dan itu sebabnya ketika kita menjahit malam hari, otomatis, saudara, jarum itu bisa tertancap di tangan kita, tertusuk di tangan kita. Dan itu fakta yang terjadi. Tetapi pada waktu itu, ketika dia tidak bisa mengutarakan sebetulnya, ya, kenyataan, ya, dia mengaplikasikan apa yang ada di dalam segala angan-angan dia pada waktu itu dengan sebuah kebenaran, maka dari ini muncul apa? Satu perkataan itu yang salah kaprah, dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, saudara. Memang dulu sebelum kebenaran itu ada, seringkali hal mistis itu dijadikan sebagai satu hal-hal yang cerita-cerita yang menarik, saudara. Nah, ada lagi, saudara, kemudian kalau beberapa puluh tahun waktu yang lalu, saya juga pernah mendengar, ya, dari mak saya, saudara, dari mbah saya, dia berkata ketika menjumpai gerhana bulan, saudara, gerhana bulan itu katanya, ya, ini lucu sekali, saudara, katanya itu gerhana itu dimakan oleh raksasa besar, ya. Kalau orang Jawa bilang itu dimakan buto, saudara, dimakan raksasa. Nah, caranya untuk bisa gerhana itu utuh kembali, kemudian dipakai cara untuk memukul alat-alat. Kalau orang dulu berkata apa, kentongan, saudara. Kentongan itu yaitu alat, ya, apa, bambu yang dipukul-pukul, apapun dipukul, saudara, pokoknya ketemu barang apapun dipukul, supaya apa, ketika ada satu keributan itu, kemudian raksasa itu panik dan kemudian itu memuntahkan bulan itu kembali, sehingga bulan itu terbit kembali dalam keadaan utuh. Itu diceritakan, dikaitkan dengan hal mistis, saudara. Kalau kita berbicara di dalam konteks rohani, sama halnya kita, saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu sudah memberikan satu kebenaran, satu jalan, satu kebenaran, dan satu hidup. Tetapi, saudara, ketika seseorang tidak bisa menangkap, ya, kebenaran itu, otomatis dia itu berjalan di dalam kebenaran dia sendiri. Dan juga banyak hal-hal, saudara, orang dulu, saudara, mereka itu apa? Mereka mencari kebenaran sendiri dengan cara-cara yang mistis, ya, dalam arti menyembah patung, menyembah apapun yang dijumpai, sebagai misal pohon yang besar, kemudian dianggap itu sebagai pohon yang keramat, kemudian disembah, apapun batu yang besar, apapun bentuknya. Karena apa? Dia tidak menjumpai satu kebenaran yang sesungguhnya, yang real, yang nyata, yang diberitakan. Dia mencari kebenaran sendiri.
Dan Alkitab mengajarkan di dalam Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti nggak saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita menangkap kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, tegas Tuhan Yesus berkata sendiri, perkataan Tuhan sendiri yang dikatakan Tuhan kepada setiap kita, umatnya, yang dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, dalam arti tidak sampai dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Mari kita bisa memahami, saudara, penegasan Alkitab, kebenaran firman Tuhan pada saat hari sesungguhnya, saudara, membuka pikiran kita, membuka paradigma kita, bagaimana kita bersikap tentang hidup ini. Ada cerita, saudara, satu kali ada persahabatan 3 orang, saudara, ya, pada waktu SD, dan 3 anak itu, mereka tuh kemana-mana tuh bersahabat, saudara. SD, kemudian sampai dia tuh sekolah, lulus sekolah SD, kemudian meningkat ke SMA, tetap bersahabat. Satu kali ketika dia mengajak sudah remaja, kemudian dia tuh bercakap-cakap, saudara. Si A, dia bercerita, saudara, mungkin dia cerita dari orang tuanya, saudara, bercerita bahwa sesungguhnya surga itu ada. Dia berkata seperti itu, surga itu ada dan kematian itu juga ada. Nanti kalau kita mati, kalau kita tuh pasti ada surga dan neraka. Dia berkata seperti itu. Tapi saya percaya saya bisa ke surga kalau saya tuh melalui jalan. Kemudian dia tuh menceritakan jalannya itu harus apa? Jalan itu harus berbuat baik kepada semua orang. Itu jalannya. Pokoknya kalau aku hidup berbuat baik kepada semua orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah berbuat jahat pada orang, dan itulah jalannya supaya aku tuh masuk ke surga, bisa ke surga. Si A berkata seperti itu, saudara. Kemudian temannya si B, mereka juga mengangguk-angguk, tetapi dia berkata, aku juga punya jalan dan kebenaran. Dia bilang seperti itu, saudara. Jalannya itu seperti berbuat baik pada semua orang, seperti jalan A tadi, saudara, si A tadi. Kemudian dan kebenarannya itu kita tuh juga harus sering berbagi, memberi sesuatu kepada orang yang miskin. Dalam arti berbagi, bersedekah, saudara. Dia menceritakan seperti itu, saudara. Kemudian si C, dia berkata, si A, kamu punya jalan, si B, kamu punya kebenaran yang sudah kamu ceritakan. Tetapi saya, ya, si C kemudian berkata, aku punya jalan, aku punya kebenaran, dan aku punya hidup. Kemudian dia menyitir kebenaran firman Tuhan tadi di dalam Yohanes tadi sudah dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menegaskan seperti itu, saudara. Semuanya berpegang pada satu prinsipnya masing-masing, kebenaran masing-masing. Tetapi pada waktu itu tidak ada satu perselisihan, saudara, karena mereka bersahabat dan akhirnya mereka bisa memahami, dan akhirnya mereka juga beraktivitas kembali. Tidak ada masalah yang serius pada waktu itu, saudara. Kemudian satu kali, saudara, ketika mereka sudah beranjak umur, kemudian akhirnya mereka meninggal, saudara, Nah, saudara, si A kemudian itu tiba pada satu tempat. Mereka berada pada satu tempat, saudara. Jalannya itu begitu indah, tempatnya itu begitu indah, saudara. Tidak pernah dijumpai di dalam dunia ini, saudara. Begitu indah, mereka bisa, si A itu menikmati, ya, pada jalan itu, saudara, ya. Pada jalan itu dia tuh menikmati, ya, keindahan itu, sampai akhirnya dia tuh terbawa pada satu tempat yang akan dia lalui pada waktu itu, saudara. Tetapi di tempat itu ada malaikat yang menghalang-halangi. Karena dia tidak boleh masuk ke tempat selanjutnya itu. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, saudara, nah, kenapa saya nggak boleh masuk ke tempat itu? Saya ingin masuk ke tempat itu. Iya, kamu tidak boleh masuk ke tempat itu. Malaikat menjawab, kamu tidak boleh masuk ke tempat itu karena kamu tidak memiliki pas, karena kamu tidak memiliki izin untuk masuk ke tempat itu. Dan jalanmu cuma ini aja, tempatmu cuma ini aja, yaitu ya jalan ini, saudara. Ditunjukkan sisi kirinya, saudara, jalan ini, dan kamu tempat di sini aja, saudara, karena kamu hanya pada satu jalan, saudara. Seperti tadi yang dikatakan si A tadi, saudara, dia berbuat baik pada semua orang supaya dia itu masuk pada surga. Seperti itu, saudara. Kemudian ketika berbincang-bincang serius pada waktu itu, tiba-tiba si B itu nyelonong, saudara, di sebelah daripada si A itu menuju ke tempat
yang dimana si A tadi tidak boleh melewati. Kemudian dia protes juga, loh kenapa si B boleh? Dia bilang si B itu punya jalan dan punya kebenaran, dia punya pas ke kebenaran, berarti dia bisa masuk ke tempat situ. Saudara, kemudian si A, saudara, dia menyadari memang dia itu kan hanya punya jalan, saudara. Akhirnya si B masuk ke dalam, dan si B juga menikmati, saudara, bagaimana jalannya begitu indah. Kemudian kebenaran yang dia lewati juga begitu lebih indah lagi, saudara. Sampai pada akhirnya karena terbuai dan sampai pada satu tempat juga di mana dia akan melewati satu tempat selebihnya, tempat seterusnya, ya saudara. Kemudian di-stop oleh malaikat itu menghalang-halangi si B untuk masuk, saudara, kepada jalan berikutnya, saudara, jalan hidup. Tanya, mana pas kamu masuk? Si B itu cuma menunjukkan jalan dan kebenaran, tetapi tidak bisa menunjukkan jalan pas hidup, saudara. Akhirnya si B sudah ditolak. Nah, ketika si B, saudara, ada satu perdebatan pada waktu tetap memaksa ngotot untuk masuk, saudara. Kemudian tiba-tiba si C itu ngeloyor, saudara, masuk ke dalam jalan kebenaran dan kemudian hidup, saudara, tanpa dihalangi oleh malaikat. Si B tahu, saudara, kenapa si C diizinkan pada waktu, kemudian protes. Nah, kenapa si C boleh diizinkan begitu? Kemudian dikatakan bahwa si C memiliki pas yang komplit, jalan kebenaran dan hidup. Itu sebenarnya boleh diizinkan untuk masuk ke jalan itu. Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan dalam cerita ini, saudara, ya, kita boleh berkaca, kita boleh berpikir, saudara. Sesungguhnya seringkali, saudara, kita tuh memunculkan paradigma, kita memunculkan sebagai satu pola pikir kita secara pribadi untuk membenarkan apa yang kita anggap satu kebenaran itu. Sebagai contoh, saudara, tadi katakan si A, dia memiliki jalan untuk bisa masuk ke surga. Kemudian si B memiliki jalan kebenaran untuk bisa masuk ke surga, tetapi si C memiliki jalan kebenaran dan hidup untuk bisa sampai kepada surga, kepada Bapa. Tegas di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Konsep kebenaran firman Tuhan ini sungguh satu kebenaran yang sifatnya real, saudara, yang nyata. Siapapun kita, saudara, ya, siapapun kita tidak sampai bisa menuju kepada Bapa, saudara, sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, berapa banyak, saudara, ya, artinya kita tidak bisa berbuat baik, saudara, cuman berbuat baik, berkata pada seseorang, wes pokoknya aku berbuat baik kepada siapapun, aku tidak pernah berbuat jahat, aku tetap berbuat baik pada siapapun, aku tidak mau beribadah, aku tidak mau beraktivitas, ya, mungkin dalam kegiatan-kegiatan gereja apapun dilakukan, pokoknya aku berbuat baik dengan siapapun, aku tidak pernah menyakiti seseorang, itu bisa menuntun jalanku untuk sampai ke surga. Berapa banyak kita menjumpai seseorang yang satu prinsipnya, kebenaran seperti ini dimunculkan. Kemudian juga, saudara, ada juga seseorang, aku berbuat baik, dan aku juga aku melakukan sesuatu yang dianggap suatu kebenaran, yaitu memberi sedekah, memberkati orang, ya, mencari orang-orang yang kelaparan, memberikan satu berkat, memberkati, memberikan dia makan dan sebagainya. Itu dianggap sebagai satu kebenaran yang bisa membawa pada surga. Memang betul, saudara, apa yang dia lakukan itu ada satu kebenaran. Tetapi, saudara, Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan. Sementara saudara memiliki satu jalan yang saudara anggap sebagai satu kebenaran untuk bisa membawa saudara pada satu jalan surga, itu sudah betul. Tetapi tempat saudara cuma di tempat itu, saudara, terkungkung di tempat itu, sementara berputar-putar di tempat itu dengan segala kebenaran saudara secara pribadi, ya, jalan tadi, saudara, seperti A tadi, saudara, dia sampai pada tempat itu, jalan itu begitu indah, dia menikmati sampai pada akhirnya ketika mau masuk kepada jalan kebenaran, tetapi tertahan karena dia tidak memiliki satu pas untuk masuk ke tempat itu. Sama halnya kita, saudara, kalau kita cuma berpaku pada satu jalan saja, aku berbuat baik bisa menuntun aku ke surga, atau saudara memiliki satu jalan berbuat baik kemudian juga berderma, ya, bersedekah, berbagi pada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya, itu yang saudara anggap sebagai satu kebenaran. Itu tidak cukup membawa saudara pada satu kepada Bapa, kepada surga. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, kita melengkapi di dalam semuanya, saudara. Jangan pernah kita tuh memilah-milah kebenaran firman Tuhan sementara kita anggap sebagai satu kebenaran yang kita lakukan supaya kita dibenarkan oleh Kristus, supaya kita dibenarkan oleh Bapa. Tetapi berikanlah satu porsi yang sepenuhnya ketika Allah berfirman, ketika Tuhan berfirman, dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dan itu adalah satu kebenaran yang harus kita lakukan sepenuhnya, ya, segenap hati kita lakukan. Supaya apa, saudara? Kita sampai kepada satu
kehendak Tuhan yang sesungguhnya, sampai kepada Bapa yang mulia, sampai kepada surga. Saudara, mari saudara ya, kita belajar dari contoh tadi saudara ya, ketika persahabatan tadi saudara. Meskipun dia memiliki satu kebenaran secara pribadi di dalam diam masing-masing saudara, tetapi saudara ya, kita harus tahu bagaimana kebenaran kita sesungguhnya. Sama halnya tadi sudah di depan kalau saya berbicara, sementara orang-orang tua dulu saudara, oma-oma kita, bahkan mbah-mbah kita yang dulu saudara, mereka memiliki satu konsep kebenaran ya, mereka munculkan, mereka ceritakan kepada anaknya, kepada siapapun juga cucu cicitnya, bahwa harus melakukan seperti ini. Tadi dikatakan jangan berdiri di depan pintu pada waktu malam. Nanti ya, memang betul saudara, jangan berdiri di depan pintu pada waktu malam, karena tidak ada listrik saudara. Kalau orang mau masuk ke dalam otomatis kan terantuk orang yang karena ada di depan pintu. Seperti itu saudara, tapi sementara dia tidak bisa menyampaikan pesan itu secara lugas, pesan itu secara real, maka dia menyampaikan pesan itu apa? Yang mereka anggap sebagai apa? Ya, dalam keadaan apa? Salah kaprah saudara. Dia menganggap satu kebenaran, tapi kebenaran itu bukan kebenaran yang real, tetapi dihubungkan dengan keadaan tempo dulu yang penuh dengan mistis saudara. Penuh dengan mistis ya. Jangan berdiri di depan pintu, nanti sementara kalau kamu berdiri di depan pintu nanti terhambat, berkat terhambat dan sebagainya dan sebagainya. Tadi dikatakan jangan menjahit pada waktu malam. Kalau menjahit pada waktu malam tidak ada lampu saudara, otomatis saudara itu menjadi satu kendala, bisa tertusuk jarum dan sebagainya, jahitan kita tidak pas dan sebagainya. Dan itu sesungguhnya kebenaran yang harus disampaikan untuk membuka paradigma kita, karena mereka tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Otomatis yang menjadi cerita dari dia itu saudara, satu kebenaran yang tidak real. Itu sebab saudara tegas firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Konsep kebenaran ini saudara harus kita kerjakan. Apapun yang terjadi saudara, kita tidak bisa memilah-milah, kita tidak bisa memilih-milih di antara tiga ini satu yang kita lakukan. Sebagai misal saudara ya, kita tidak bisa sampai kepada Bapa kalau kita cuma melalui Kristus saja tanpa jalan saudara. Kita tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa saudara, tanpa kebenaran. Artinya saudara, kita bisa sampai kepada Bapa ketika tiga-tiganya itu kita lakukan dengan segenap hati. Jalan, Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah satu kebenaran, dan Tuhan Yesus adalah satu hidup yang bisa menghidupi kita supaya apa? Kita sampai kepada satu kehendak Tuhan yang sesungguhnya, sampai kepada Bapa, sampai kepada surga. Saudara, mari saudara, berikanlah hati kita, berikanlah hidup kita sepenuh saudara yang tertuju. Orientasinya itu kepada Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu saudara. Dan itulah kebenaran yang harus kita lakukan secara apa saudara? Saklek. Enggak main-main saudara. Puji Tuhan, kiranya saudara inspirasi dan renungan firman Tuhan pada saat hari ini menjadi satu pembelajaran pada setiap kehidupan kita, supaya Bapak saudara, hidup kita semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan, bahkan kita mengerjakan bagian kita untuk selalu saudara mengerjakan yang terbaik apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.